Sebagaimana masyarakat adat lainnya yang pernah menganut animisme dan dinamisme, masyarakat suku Batak Toba pun memiliki warisan supranatural yang eksotis bila dikaji secara kebudayaan dan religi, karena tidak mudah bagi manusia untuk menemukan kepercayaan kepada manusia lainnya dalam komunitas adat. Tunggal Panaluan adalah sebuah benda berbentuk tongkat atau tungkot dengan ukuran panjang kira-kira 170 cm dan biasanya dimiliki oleh Datu Bolon atau dukun besar. Tongkat Tunggal Panaluan ini salah satu seni dari suku Batak yang sudah terkenal di seluruh dunia, yang diukur menurut kejadian sebenarnya dari kayu tertentu yang juga memiliki kesaktian. Masyarakat suku Batak Toba meyakini bahwa benda ini memiliki kekuatan gaib, seperti untuk meminta hujan, menahan hujan atau menarang udon, menolak bala, wabah, mengobati penyakit, mencari dan menangkap pencuri, membantu dalam peperangan, dan lain-lain. Konon menurut sejarah suku Batak bahwa Tunggal Panaluan ini merupakan fakta sejarah yang memiliki kisah hubungan terlarang. Pada dahulu kala ada seorang raja yang tinggal di desa Sidogor-Dogor, Pangururan di Pulau Samosir di teluk perpisahan antara darat dan air. Raja ini bernama Guru Hatia Bulan dengan memiliki seorang istri bernama Nansinda Panaluan. Sesudah perempuan itu hamil, maka luar biasa lamanya barulah melahirkan. Sehingga penduduk kampung menganggap keadaan itu sesuatu hal yang gaib, sehingga terjadilah bala kelaparan di negeri ini. Tidak beberapa lama kemudian, melahirkanlah Nansinda Panaluan dengan melahirkan anak kembar, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan atau marporhas dalam suku Batak. Dan seketika itu juga saat si anak dilahirkan turunlah hujan terus-menerus dengan lebatnya, sehingga semua tanaman bertumbuhan dan alam tampak segar dan hijau kembali. Lalu Guru Hatia Bulan mengundang semua pengetua adat dan kepala-kepala suku untuk mengadakan pesta besar dengan memotong seekor kerbau sebagai persembahan untuk mendamaikan kekuatan jahat itu, sekaligus untuk mengumumkan anak-anaknya yang baru lahir itu, sehingga mereka mengadakan perjamuan makan bersama. Usai mereka makan bersama, maka Guru Hatia Bulan mengumumkan nama anak-anaknya. Yang putra diberi nama si Aji Donda Hatahutan dan yang putri diberi nama si Boru Tapi Nausausan. Sebelum acara perjamuan itu selesai, ternyata para tamu yang hadir itu telah menasehati Guru Hatia Bulan supaya anak-anak itu jangan bersama-sama diasuh. Yang satu kiranya dibawa ke barat dan yang satunya ke timur. Sebab kelahiran kembar apabila yang berlainan jenis adalah satu masalah yang sangat tidak baik menurut paham suku Batak. Akan tetapi Guru Hatia Bulan tidak mengindahkan nasihat arif para pengetua-pengetua itu. Bahkan Guru Hatia Bulan mendirikan gubuk kecil di Gunung Pusuk Wuhid untuk menyembunyikan anak-anaknya. Dan ia pun setiap harinya menghantarkan makanan mereka dengan menyiapkan seekor anjing untuk menjaga anak-anaknya itu. Setelah anak-anaknya mulai menginjak dewasa, maka sang putri bernama si Boru Tapi Nuansa pergi bermain-main dan kebetulan melihat sebatang pohon bernama Piu-Piu Tanggule. Dalam bahasa Batak disebut Hau Tada-Tada, yang batangnya dipenuhi duri-duri, dan pohon ini memiliki buah sudah mulai matang atau masak dan cantik-cantik lagi dipandang mata. Maka si Boru Tapi Nausan kepingin makan buah itu, sehingga ia memanjatnya dan memetik buahnya lalu memakannya. Akan tetapi seketika itu juga ia ditelan oleh pohon itu dan menjadi satu dengan pohon itu. Hanya kepalanya lah yang masih kelihatan. Si Aji Donda Hatautan, saudara laki-lakinya, menunggu di gubuknya sampai sore hari dalam kebingungan mengenai nasib saudaranya si Boru Tapi Nausan, sehingga saudaranya itu memutuskan untuk pergi ke hutan untuk mencari saudaranya sambil memanggil-manggil namanya. Ternyata panggilannya itu didengar oleh si Boru Tapi Nausan, dan saudara laki-lakinya itu pun bertanya kepadanya kenapa sampai bisa ditelan oleh pohon itu, dan ia pun ingin membantu saudarinya itu. Si Aji Donda Hatautan memutuskan untuk memanjat pohon itu dan ternyata ia juga menjadi lengket. Dihisap dan bersatu dengan pohon itu. Begitu juga dengan anjingnya setelah datang mencari-cari dan melompat ke pohon itu untuk menolong tuannya. Tetapi anjingnya ini pun lengket juga di pohon itu. Guru Hatia Bulan pergi mencari seorang tukang sihir dan ia bertemu dengan Datu Parmanuk Koling dan menceritakan apa yang telah dialami oleh anak-anaknya.
Datu ini pun pergi ke pohon itu disertai dengan orang-orang yang ingin melihat kejadian itu. Karena kejadian ini sudah tersiar kemana-mana, seperangkat alat gendang dibawa ke tempat itu dan sang datu pun mulai membacakan mantra-mantranya untuk mengusir roh jahat itu. Dan sang dukun memanjat pohon itu, akan tetapi ia juga ditelannya. Mereka pun bertemu dengan seorang ahli tukang sihir ternama yang bernama Marangin Bosi, atau disebut juga gelar dukun Malatang Maliting. Orang ini pun pergi ke pohon itu, akan tetapi ditelan juga. Begitu juga dengan Datu Boru Sibah Sobolon, datang juga ke pohon itu namun ditelan juga. Begitu juga yang terjadi dengan Datu Horbo Marpaung dan Datu Si Aji Bahir atau gelar Colma Sobegu atau separuh manusia separuh setan, dan seekor ular yang kebetulan memanjat pohon itu juga ditelan. Guru Hati Abulan telah kehabisan akal karena ia telah mengeluarkan banyak harta untuk keperluan para dukun atau datu tersebut. Berselang beberapa hari kemudian, seseorang Datu Parpansa Naginjang datang menjumpai Guru Hati Bulan. Dia memperkenalkan diri dan dukun ini mengatakan bahwa ia bisa melepaskan orang-orang yang tertelan di pohon itu. Guru Hatia Bulan mempersiapkan semua permintaan dan melaksanakan petunjuk sang dukun. Kemudian mereka pun pergi ke pohon itu untuk memasang semua ilmu-ilmu sihir yang diketahui si dukun ini. Lalu sang dukun menebang pohon sampai roboh, namun secara tiba-tiba semua kepala manusia dan kepala binatang itu lenyap dan menghilang, sehingga semua orang-orang yang menyaksikannya menjadi bingung. Akan tetapi sang dukun berkata agar Guru Hatia Bulan memotong kayu dan mengukirnya dengan memberikan gambar dari orang-orang yang lenyap di pohon itu. Hal ini pun dilakukannya dengan mengukir gambaran 5 orang kepala laki-laki dan 2 orang kepala perempuan, seekor anjing dan seekor ular melata. Setelah usai diukir, mereka pun kembali ke kampungnya dan diadakanlah pesta dengan memalu gendang dan memotong seekor kerbau. Datu Parposa Gijang menarikan suatu tarian kebirahian. Dengan jalan ini ia membuat dirinya kesurupan dengan roh-roh dari yang tertelan itu. Sesudah ia disurupi oleh roh-roh ini, ia berkata, "Jikalau demikianlah kejadiannya Bapak, pergunakanlah saya dari sekarang sebagai pangkal pada musim hujan, pemanggil hujan dalam musim kemarau, penasehat dalam pemerintahan dalam negeri, teman seperjuangan dalam peperangan, sumber atau penyebab kebusukan atau kerusakan dalam penyakit dan kematian, kekuatan untuk mengusut pencuri dan perampok." Sesudah itu upacara pun usai dan masyarakat pun kembali ke rumahnya masing-masing. Sehingga di kemudian hari nasihatnya itu dituruti dengan mempergunakan tongkat yang demikian sesuai dengan yang dipesankan.